Keyboard Hall Effect kebanyakan hanya fokus ke performa doang, karena ya emang itu yang dibutuhkan untuk bermain game. Cuma nggak salah kan kasih gimmick biar gak bagus di performa aja, tapi bagus juga secara tampilan. Seperti si Kakip Kestal HM80. Dia itu pakai layout 75% exploded yang mirip sama Wuting ATHE. Bahkan sama-sama ada LED strip di atas Arauki. Bedanya di bawah LED strip diberikan badge metal dengan logo si Kakip. Lalu pada bagian atas kanan terdapat 1,14 inch TFT screen. Nah, screen di sini punya beberapa fungsi seperti melihat seberapa dalam kita menekan keys. Adapun game Dino Google Chrome dan tentu bisa pasang GIF waifu. Menurutku ini fitur terbaik sih. Ketika lu strik main game, kalian bisa meratapi nasib sambil ngeliat waifu dibanding harus lihat histori merah. Menyeramkan cuy. Saranku sebisa mungkin pastiin waifu kalian masih hidup ya. Kalau enggak kan bakal lebih horor waifunya daripada histori merah di game. Oh iya, kualitas screen cakep, gambar tajam, berwarna. Lanjut ke bagian depan, terdapat port USB Type-C serta toggle on-off RGB per keys. Lalu di sisi bawah diberikan counterweight berbahan metal. Terus ada 5 buah rubber feet dan 2 step hack adjustment. Build quality hack adjustment lumayan, walau sedikit wobble. Typing angle dengan peninggi step pertama nyaman banget. Kalau step kedua sih jelas terlalu tegak. Ketinggian case bagian belakang adalah 20 mm, sedangkan ketinggian sisi depan 26,4 mm. Sekarang kita bahas bagian atas. Colorway case serta keycaps menggunakan warna-warna retro, mengingatkanku pada colorway Sidu. Jujur menurutku sebagai keyboard gaming kurang oke. Aku prefer colorway lebih ngejreng seperti si Kakip CK75. Warnanya lebih berani, cocok buat gamer, tapi itu preferensi. Mungkin kalian ada yang suka model retro begini. Untuk kualitas case terbilang cukup bagus, walau masih berbahan plastik ABS. Dipegang terasa solid buat ukuran plastik case. Namun ketika case bawah diketuk, terdengar ada sedikit bunyi hollow di bagian atas. Perihal keycaps secara kualitas udah bagus, memakai cherry profile berbahan PBT setebal 1,6 mm. Bener-bener padat dan keras juga. Printing die sub di Legend tajam, terlihat jelas. Namun beberapa Legend terlalu kecil, apalagi pada Shift, kecil banget. Untuk tekstur tidak terlalu kerasa, tapi saat dipakai ngetik gak licin, berasa keset sehingga ngegrip di jari. Nah, kalau bahas switch bawaan, ini hal paling aku suka di HM80. Dia udah pakai Gateron Magnetic Jet Pro. Switch Hall Effect paling smooth yang pernah ku coba. Kuantitas loop di slider stem pas serta konsisten. Lalu loop pada pole juga generous. Ditambah spring sepanjang 20 mm telah di loop, sehingga feel terasa sangat smooth dan gak ada spring ping sama sekali. Selain itu, bagian bawah pole ditutup. Alhasil feel ketika bottoming out terasa mantap karena ada mentoknya. Tidak seperti switch magnetik yang bagian bawah masih bolong. Tapi total travel Jet Pro hanya 3,5 mm karena stem berbahan POM ini menggunakan model long pole stem. Untuk wobble stem terbilang minim, entah vertikal ataupun horizontal. Kalau mau gonta-ganti switch bisa kok selama switch magnetik dengan 2 pin. Cuma ngapain ganti? Kan kita dipasangin switch rata kanan. Performa stabilizer sudah bagus, gak ada rattle, gak ada ticking, perfectly tune lah. Padahal stem belum pre-clip. Ditambah loop pada wire minimalis. Cuma housing step emang tight di plate sih. Bawaan memakai plate mount, tapi PCB HM80 support PCB mount. Perihal mounting menggunakan gasket mount dengan gasket strip berbahan silikon. Namun HM80 pakai plate berbahan aluminium setebal 1,2 mm sehingga typing feel terasa stiff. Kerasnya merata dari ujung ke ujung walau tidak dibekali doctor board untuk port USB. Pada keyboard gaming typing feel firm
seperti ini memang lebih baik supaya tidak mengganggu performa. Untuk dampener terbilang sangat lengkap, mulai dari silicone cast foam, poron cast foam, EXPS switch foam, hingga poron platform semua telah terpasang, sehingga sound profile terdengar bulat. Dampenernya pun selengkap keyboard mekanikal ya. Nggak heran deh suara keyboard ini menjadi salah satu yang terbaik di kategori Hall Effect keyboard. Langsung saja kita dengarkan sound test dari Sikakip HM80. Gimana sound profile-nya? Cakep kan? Jarang-jarang loh aku apresiasi sound profile Hall Effect keyboard. Tapi suara HM80 emang sebagus itu. Cuma yang terpenting dari keyboard gaming tetaplah performa saat dipakai main game. Jadi langsung aja kita bahas performa gamingnya. Sebagai keyboard Hall Effect, tentu HM80 memiliki fitur rapid trigger, di mana kita bisa mengatur sensitivitas aktif serta reset point sampai 0,01 mm, sehingga jika di setting paling cepat yaitu 0,01 mm, kita tekan sedalam 0,01 mm saja tombol akan langsung ke trigger. Sedangkan ketika tombol sudah aktif lalu dilepas 0,01 mm bakal langsung ke reset. Ngebuat respon kita jauh lebih cepat bahkan jika dibanding pengguna keyboard Hall Effect lain. Karena kebanyakan keyboard Hall Effect hanya mampu set sensitivitas rapid trigger di 0,1 mm. Beberapa keyboard paling cepat yang aku coba pun mentok di 0,02 mm. Paling cuma Nuvie R60HE yang bisa set sampai 0,01 mm. Itu juga sama-sama memakai Gateron Magnetic Jet Pro. Bedanya di R60HE pakai model low profile switch. Tapi saat pemakaian ternyata tidak bisa disetting sekencang itu. Karena ketika aku set aktif serta reset point di 0,01 mm, kadang tombol tersebut akan spam atau double input. Nggak perlu khawatir, tinggal ubah sedikit yaitu reset dan active point ke 0,05 mm. Masalah bakal selesai. Cuma ketika aku set sensitivitas active point di 0,05 mm, dead zone atas otomatis naik ke 0,05 mm. Nggak bisa diturunin ke 0 mm. Alhasil kita nggak dapat performa maksimal karena diberi dead zone atas yang ngebikin kita harus menekan tombol sedalam 0,1 mm baru tombol tersebut akan terinput saat tombol itu belum ditekan sama sekali. Sayang banget kan secara spek rata kanan, namun gak bisa kasih performa bener-bener mentok kanan. Setidaknya setelah aku set initial point, actuation point, serta reset point di 0,05 mm, gak ada lagi masalah seperti double input atau nyendet-nyendet. Rapid trigger bekerja dengan baik pada settingan tersebut dan di 0,05 mm aku masih ngerasa sangat responsif. Terlebih HM80 dibekali berbagai fitur Hall Effect guna menunjang performa gaming kalian seperti press release, short long, and rapid fire, SOCD, dan like heavy. Cuma fitur yang benar-benar ngebantu hanya ada dua, yaitu SOCD serta press release. Kalian udah pada tahu lah seperti apa itu SOCD. Sering banget aku bahas akhir-akhir ini karena fitur tersebut emang lagi ramai. Intinya, jika menyalakan SOCD, tombol yang terakhir ditekan bakal jadi prioritas aktif, sekaligus membuat tombol sebelumnya deaktif. Alhasil, kita mampu melakukan strafing secara kencang akibat perpindahan movement bisa lebih instan dibanding tanpa menyalakan SOCD. Biasanya pada game FPS, kita perlu melepas salah satu tombol untuk berpindah movement. Semisal mau pindah movement dari kiri jadi ke kanan, tombol A sudah harus terlepas
melepas saat tombol D ditekan. Karena jika dua tombol itu aktif bersamaan, karakter kita akan berhenti bergerak. Sedangkan dengan SOCD, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Saat menekan keys baru, keys lama bakal otomatis deaktif, sehingga secara instan kita akan langsung berpindah movement. Bahkan dengan fitur ini, kalian bisa spam strafing, ngebuat musuh bakal sulit menembak akibat perpindahan gerakan kalian yang terlalu cepat. Emang fitur bagus, bahkan aku nggak mau lagi main Overwatch tuh tanpa SOCD, langsung berasa beda gitu. Untuk setting, kalian perlu pilih suatu tombol. Semisal aku mau setting movement keys, jadi aku pilih A, lalu pilih fitur SOCD. Terakhir, pada tab clear, pilih tombol movement keys satunya, yaitu D. Lakukan pada tombol sebaliknya, seperti D kalian atur SOCD ke tombol A. Udah selesai, kalian bisa langsung menikmati fitur SOCD. Tapi sebagai player Counter-Strike, kalian tidak bisa pakai SOCD akibat Valve nge-ban fitur tersebut. Nggak perlu khawatir, si Kakip menyediakan fitur press release yang mirip RDT. Fitur ini akan otomatis mengaktifkan suatu tombol yang sudah di-set ketika kita melepas sebuah tombol. Semisal pada huruf A aku setting press release ke huruf D, begitupun sebaliknya huruf D aku atur press release ke huruf A. Saat aku bergerak ke kiri dengan menekan tombol A, lalu tombol A dilepas, tombol D akan otomatis aktif satu kali dan itu membuat kita bisa menghentikan momentum secara instan, serta ngebuat akurasi first shot jadi lebih baik. Counter strafing bukan lagi mudah, tapi tinggal main seperti biasa. Kalian sudah melakukan counter strafing di setiap pergerakan. Sayangnya, lagi-lagi masalah seperti di Newfie R60HE muncul. Saat menyalakan fitur press release, kadang inputku bertabrakan, sehingga nyangkut dan ngebuat karakter stuck tidak bergerak. Solusiku sih nyalain di huruf W aja, karena jarang atau hampir gak pernah kita strafing maju mundur, jadi input gak bakal tabrakan. Semua fitur tadi bisa disetting melalui software dari si Kakip. Tampilan software memang basic, namun lengkap, semua ada di sana. Overall, selama pemakaian aku nyaman menggunakan si Kakip HM80. Switch bawaan sangat smooth, typing feel enak, stabilizer nggak ada rattle, kualitas keycaps bagus, secara tampilan pun cakep, apalagi bisa pasang GIF waifu. Nilai plus banget tuh. Beberapa kekurangan seperti bug aku harap bisa cepat diselesaikan oleh update firmware. Apalagi HM80 dibekali 15 chip pada PCB yang harusnya bisa mengatasi hal tersebut. Tapi selain bug tadi, selama pemakaian aku setting rapid trigger di 0,05 mm serta hanya memakai fitur SOCD. Gak ada masalah sama sekali dan masih jadi salah satu keyboard paling kencang saat ini. Jika kalian tertarik sama si Kakip Castle HM80, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Walau harganya lumayan bikin merinding sih. Sekian dariku, terima kasih.